Wanita penumpang ojek online tergeletak tak berdaya di Jalan Protokol Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat usai mengalami kecelakaan pada Jumat malam. Kecelakaan bermula saat ojek online yang ditumpangi korban melaju kencang dari arah Sudirman menuju Bundaran HI. Karena tidak bisa menguasai kendaraan, sopir ojol menabrak sebuah mobil bak pengangkut sampah milik PPSU. Kerasnya benturan membuat korban terpental dari atas sepeda motor, sedangkan si pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan. Bang, itu korbannya perempuan apa laki-laki, Bang? Perempuan. Yang ojol. Bang, tadi itu lama terlantar ketiduran di jalan bagaimana tuh, Bang? Menunggu unit dari ambulannya. Ambulannya susah ya, Bang, ya? Kan macet juga, Bang. Ya. Petugas medis yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan membawa ke rumah sakit terdekat. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi ojol dibawa petugas ke unit Lakalantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Roni Isanjaya, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tiba-tiba menabrak truk bermuatan sabun yang sedang parkir di pinggir jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat malam. Diduga, lokasi jalan yang gelap membuat korban bernama Rahmat tidak mengetahui adanya truk yang sedang parkir. Korban dievakuasi warga dalam kondisi tak sadarkan diri karena mengalami luka parah di bagian kepala. Petugas kepolisian dari unit lalu lintas Polsek Kalideres mengamankan sopir dan kernet truk untuk dimintai keterangan. Mas Tatang ini sedang parkir dikarenakan supir dan helpernya sedang makan. Jadi ada sepeda motor melaju dikarenakan tidak kurang waspada dan kehati-hatian, akhirnya menabrak kendaraan truk yang sedang parkir di bahu jalan. Kondisi korban seperti apa, Dan? Kondisi korban sampai saat ini luka cukup berat dan tadi kita sudah cek ke rumah sakit, belum bisa dimintai keterangan. Hingga kini, korban masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sumatera Barat membongkar kasus perjudian, 230 orang menjadi tersangka. Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sekaligus ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Dardak meninggal dunia akibat kecelakaan. Pemprov DKI Jakarta kembali membuka Tebet Eco Park dengan sejumlah fasilitas baru. Halo pemirsa, di akhir pekan kali ini iNews Siang kembali hadir bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadette Ginting, kami kembali memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi hari ini dari 2 unit rumah semi permanen ludes terbakar di Asahan, Sumatera Utara. Wanita lansia pemilik rumah mengalami luka bakar setelah terjebak dalam api dan berhasil diselamatkan warga. Kebakaran di Bandrek, yes. 2 rumah semi permanen di lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Serangan, Asahan, Sumatera Utara ludes terbakar. Saat kejadian, seorang wanita lansia pemilik rumah sempat terjebak kebakaran. Warga dengan cepat melakukan penyelamatan dengan mendobrak pintu belakang rumah. Beruntung, korban berhasil diselamatkan walaupun dalam keadaan pingsan. Awal kebakarannya dari mana, Pak? Awal kebakarannya karena ada ledakan, katanya meledak dan perkirakan mungkin dari dapur. Ya, jadi sehingga api cepat membesar karena papannya dinding rumahnya setengah dari papan. Ada suara kalau ibu itu minta tolong, jadi kami jeboli dindingnya. Kami masuk ke dalam, rupanya ibu itu masih ada di kamar mandi. Kondisinya gimana, Bang, Ibu? Kondisinya ya udah lemah lah, Pak, udah pingsan deh.
Kasus kebakaran masih dalam penanganan pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Seorang sopir angkot jurusan Pasaraya Lubuk Buaya di Padang, Sumatera Barat kabur usai menabrak dua pengendara sepeda motor. Pelaku ditangkap polisi di Pantai Purus dan nyaris diamuk massa. Sejumlah polisi dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat menangkap sopir angkot yang melarikan diri ke kantor Dinas Pariwisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat. Pelaku melarikan diri usai terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah warga. Belok ladang, belok kiri ke kejaran. Jadi yang kok mungkin mengajak merah kan. Bawaan atau tak tahu mana sempatnya geser langsung. Angkot warna apa, Bang? Warna oranye, Bang. Masih muda tuh mana supir? Masih muda, Bang. Paling umur sekitar 23 sampai 5 lah, Bang. Sopir angkot kabur setelah menabrak seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Veteran Kecamatan Padang Barat. Peristiwa terjadi saat sopir angkot melaju dari arah Pasaraya menuju Lubuk Buaya menerobos lampu merah hingga menabrak dua pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Dari satu buah sepeda motor mengejar sopir angkot. Jadi setelah kami lihat, kami berupaya untuk melakukan pengejaran terhadap sopir angkot yang melarikan diri tersebut. Ternyata kami berhasil setelah melakukan pengejaran mengamankan satu orang laki-laki yang diduga sebagai sopir angkot yang melarikan diri setelah melakukan tabrak lari. Usai ditangkap, pelaku diperiksa di Polresta Padang, Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang penggali tanah tertimpa tanah longsor di Tarakan, Kalimantan Utara. Pencarian dan evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Warga beramai-ramai melakukan pencarian korban yang tertimbun tanah longsor di Jalan Anggrek 2 Tarakan, Kalimantan Utara. Korban diketahui bernama Galih, 25 tahun, warga Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Karangharapan. Korban tertimbun longsoran tanah dari bukit saat menggali tanah untuk timbunan pada Kamis sore. Setelah 2 jam tertimbun, korban berhasil ditemukan di kedalaman 1 meter dalam kondisi meninggal dunia setelah tim SAR bersama warga menggali lokasi longsoran. Gali melaksanakan aktivitas bersama orang tuanya pada pukul 17.00. Pada saat itu Gali tiba-tiba pada saat menggali, tiba-tiba tanah dari gunung tersebut menjatuhi dirinya dan akhirnya tertimbun tanah longsor tersebut. Korban langsung dibawa ke RSUD Tarakan untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Pemirsa, wisatawan asal Israel diduga tewas usai terjatuh di lereng Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Korban terjatuh saat bersuah foto dan tim SAR sedang proses untuk mengevakuasi korban. Dari rekaman video amatir, korban jatuh tergeletak di jurang dengan kedalaman 150 meter di puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Jumat pagi. Korban atas nama Boas Bar Anam, wisatawan asal Israel ini terregistrasi mendaki melalui pintu masuk Sembalun pada tanggal 18 Agustus 2022. Usai tiba di puncak Rinjani pada pukul 5.30 WITA, korban bersuah foto dan terjatuh ke jurang. Tim gabungan yang terdiri dari petugas Taman Nasional Gunung Rinjani, Basarnas, Tim SAR Lombok Timur, dan BPBD sudah dikerahkan menuju lokasi untuk proses evakuasi. Tim pendahulu itu ada 33 orang yang akan melakukan rescue. Mohon untuk menjaga keselamatan itu yang utama. Kita walaupun dalam melakukan penyelamatan tentu keselamatan itu yang penting juga untuk keselamatan tim. Sementara 2 rekan korban dalam satu rombongan telah dibawa turun oleh pemandu melalui jalur Bawak Nau Sajam Sembalun. Dari Lombok Timur NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Oknum polisi berinisial AD yang bertugas di Polsek Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terekam video amatir menganiaya seorang pria terduga pelaku penganiayaan. Mirisnya oknum tersebut memukuli pelaku saat dalam kendali di kantor polisi. Dalam video amatir terekam oknum polisi berinisial AD yang bertugas di Polsek Bone-Bone, Luwu Utara, Sulawesi Selatan menganiaya Aswin. Dalam video nampak oknum polisi melayangkan bogem mentah ke wajah dan perut pelaku saat digiring usai penangkapan. Akibat penganiayaan, pelaku pun alami luka lebam di wajah. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua pelaku mendatangi Mapolres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian. Pihak keluarga pelaku meminta Kapolres Luwu Utara AKBP Galih Indragiri bertanggung jawab dan memproses oknum polisi tersebut sesuai pasal tindak pidana penganiayaan. Aswin tidak terima anak saya dipukul oleh oknum kepolisian Polsek Bone-Bone. Kasus ini harus diusut tuntas oleh Kapolres. Tetap kena kode etik dan tetap kena pidana. Dan yang bersangkutan ini sudah ada di Polres. Itu saja. Sehari sebelumnya, sejumlah keluarga pelaku menyeruduk kantor Mapolsek Bone-Bone untuk meminta pertanggungjawaban. Kapolsek Bone-Bone meminta agar warga tetap tenang karena oknum polisi sudah dalam proses propam Polres Luwu Utara. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan terombang-ambing di lautan lepas Selat Makassar oleh awak kapal yang melintas. Diduga pria ini nekat menyeberangi laut menggunakan rakit dari kota Parepare menuju Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Dalam video amatir nampak sejumlah awak kapal mencoba menolong seorang pria yang ditemukan terombang-ambing di lautan lepas di atas sebuah rakit. Pria ini ditemukan lemas di atas sebuah rakit miliknya yang sudah terendam air laut. Korban bernama Muhammad Daeng Riboko, 30 tahun, asal Goa, Sulawesi Selatan. Diduga pria ini nekat menyeberangi laut menggunakan rakit dari kota Parepare menuju Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Namun naas, ombak tinggi membuat dirinya terombang-ambing di lautan lepas selama 10 hari. Jadi informasi yang kami terima kronologis kejadiannya itu bahwa korban ini rencana ke Kalimantan mencari pekerjaan. Dia melakukan menuju ke Kalimantan itu menggunakan jololo. Pada saat di tengah laut, masih di Selat Makassar, dia terhempas oleh ombak yang sangat tinggi sehingga perahu jololonya atau katintinya dia terbalik. Nah, selama 10 hari baru ditemukan oleh kapal yang melintas yang menuju ke Kalimantan. Korban kini berada di Puskesmas Batu Licin untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sementara tim Basarnas mencoba menghubungi pihak terkait untuk memulangkan korban ke daerah asal. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sekaligus ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninggal dunia akibat kecelakaan. Selengkapnya kami sampaikan usai jeda berikut.